Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, ikhwatu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi dan melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh ulama besar ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk pada perkataan beliau, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillahi walal walidaini wal khalqi jami'an wala ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi wala yuhibbu alaihi ahadan waqrah dhalika kullahu lillahi azza wa jalla. Termasuk daripada sunnah. Maksud sunnah di sini sunnah yang wajib, bukan sunnah yang mustahab. Tidak boleh seseorang memberikan ketaatan kepada orang lain dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pula kepada kedua orang tua, bahkan makhluk secara keseluruhan pun tidak boleh, karena tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dan seseorang tidak boleh mencintai kemaksiatan, dan bencilah perkara-perkara itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan di sini termasuk daripada sunnah yang wajib, bukan sunnah yang kita pahami maksudnya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan itu. Tapi kalimat sunnah di sini artinya sunnah yang wajib dilakukan. Tidak boleh seseorang mentaati orang lain dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kepada orang tua, tidak kepada siapapun, kata muallif, karena tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk tidak boleh mencintai maksiat karena siapapun, tapi bencilah itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa muallif rahimahullahu ta'ala membuat bab ini? Karena di antara manusia sebagian mereka ada yang melampaui batas ketentuan yang Allah sudah tentukan, di mana meletakkan perasaan cinta karena Allah dan benci pula karena Allah. Itulah kaidahnya. Seperti yang dilakukan oleh ahlul bidah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengambil padri-padri dan juga pendeta-pendeta mereka dijadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adi
Ibn Hatim At-Tai, dulunya mantan seorang pendeta. Ketika dia masuk Islam, dia mendengar ayat ini. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini mantan Nasrani. Agama kami dulu Nasrani. Tapi orang-orang Nasrani tidak pernah sujud ataupun ruku di hadapan pendeta-pendeta mereka. Kami tidak mengambil mereka sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla." Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang dimaksud dalam surah At-Taubah itu. Mereka mengambil padri dan pendeta dijadikan Tuhan selain Allah. Kata Rasul, bukankah apabila pendeta-pendeta kalian menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Bukankah apabila pendeta kalian mengharamkan yang Allah halalkan, kalian pula ikut-ikut mengharamkannya? Dari sini kata Rasulullah, itulah bentuk peribadatan orang-orang Nasrani kepada rahib-rahib mereka, karena menghalalkan yang mereka halalkan dan ikut mengharamkan apa yang mereka haramkan, padahal Allah tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan. Dari sini kita tahu bahwa mereka telah mentaati padri-padri mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai para ulama itu sangat dianjurkan, karena mereka adalah para pendakwah, pengajak manusia ke dalam sorga, penyeru kebaikan. Kita wajib menghargai dan memuliakan mereka. Jangankan lagi guru-guru kita, orang yang di atas usianya dengan kita saja dalam agama kita wajib kita hormati, apalagi guru-guru kita. Tetapi dalam menghormati guru-guru kita itu tentu juga ada batas yang dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melampau dari batas yang ditentukan Allah dengan cara ghulu secara ekstrim. Akhirnya persis seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada padri-padri mereka, menuhankan padri mereka selain daripada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walal walidaini. Begitu juga tidak boleh seseorang kemudian mentaati orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu kepada kita dan perintahnya itu maksiat, satu sisi menuruti perintah itu hukumnya wajib, sisi lain isi perintahnya maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ketika dia masuk Islam, ibunya kufur, ibunya sangat membenci Islam. Kemudian Sa'ad pun diminta oleh ibundanya agar meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Ibunya merasa tertekan dengan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas putranya. Akhirnya ibunya pun mengancam Sa'ad, kalau dia tidak murtad dari agama Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyang, maka dia akan bunuh diri dengan cara mogok makan. Tidak akan makan sampai mati. Siapa yang tidak sesak dadanya ketika yang menyuruh itu adalah orang tua kandung kita, apalagi ibu yang melahirkan? Sehingga Sa'ad ini kan dalam dilema dia. Satu sisi harus mentaati ibundanya, sisi lain bermaksiat kepada Allah. Tapi dalam Islam diajarkan tidak boleh mentaati orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibundanya, "Ya ummah, law kanat laki mi'atu nafsin thumma kharajti nafsan ma kharajtu an dini."
Wahai ibuku, kalaupun engkau diberikan 100 nyawa, kau keluarkan satu-satu agar aku keluar dari Islam, demi Allah aku tidak akan keluar dari Islam. Kalau engkau ingin makan silahkan, tidak pun ada masalah, tapi saya tidak akan keluar dari Islam. Dari sini turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Turun surah Luqman. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, jangan kau taati keduanya, tetapi berbuat baik kepada keduanya tetap. Berbuat baik tetap, tapi taat dalam hal kemaksiatan tidak boleh dilakukan. Itulah makna mu'alif rahimahullahu ta'ala walal walidaini, ataupun kepada seluruh manusia, wal khalqi jami'an, kepada seluruh manusia. Apakah mereka orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita sayangi dan kita cintai, seperti suami ataupun istri atau anak-anak, maka tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti umpamanya, berapa banyak istri-istri itu yang akhirnya karena takutnya kepada suami terpaksa mentaati apapun perintah suaminya. Itu banyak sekali. Padahal Nabi SAW sudah melarang, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta. Memang ketaatan istri kepada suami jelas dalilnya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, lau kuntu amiran an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha. Kalaulah seandainya, kata Rasul, aku perintahkan seseorang boleh sujud kepada selain Allah, tentu seorang istri aku perintahkan pertama sujud kepada suaminya karena besarnya haknya kepada istri. Satu sisi, ketaatan seorang istri kepada suami itu hukumnya wajib, sebab kalau tidak berdosa. Tapi sisi lain, kalau perintahnya itu maksiat kepada Allah Azza wa Jal, berlakulah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan muallif ini kalau kita jabarkan ikhwan, banyak persoalan dalam kehidupan kita ini. Baik kita jelaskan sebagai nasihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat masyarakat, umumnya masyarakat, atau mungkin kita lah, atau siapapun, terkadang tidak menghiraukan perbuatan manusia atau perbuatan dirinya sendiri ketika melanggar hak-hak dan juga di dalamnya ada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh saja umpamanya, banyak orang yang mencari keridhaan kepada manusia dengan menabrak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliqnya. Padahal kita tahu bahwa ridhon nas ghayatun la yudrak. Mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil untuk dicari. Mencari keridhaan manusia itu yang mustahil manusia mencarinya. Jangankan Anda berbuat jahat, ya kan, berbuat baik saja tidak semua orang redha. Berbuat baik loh kita kepada orang, belum tentu orang suka dengan kita loh. Pamannya kita ini pemaaf, mudah menerima apapun yang diucapkan manusia kepada kita. Kemudian juga kita ini seorang yang ahli atau pakar bersedekah, murah kepada orang, kesana kemari senyum. Itu saja tidak semua orang menganggap perbuatan kita baik dan mereka redha semua pada kita. Pasti ada yang enggak suka dengan kita. Pasti itu ikhwan, tidak mungkin tidak. Antum senyum. Apa kata orang? Itu senyum itu ada maunya tuh.